terkesannya setelah menjadi viral kemarin seperti Aji Mumpung ya guys. Kembali bersama channel R2 Motovlog, motovlogger asal Kota Manis Ciamis guys. Ini perjalanan di siang hari dan kita berada di jalur Jalan Raya Ciamis Banjar mengarah ke arah Ciamisnya ini guys, dan berada di sekitaran wilayah Kecamatan Cijengjing. Siang hari dengan cuaca cukup lumayan panas ini guys. Nah, mungkin ini perjalanan menuju ke arah pulang ke rumah. Jadi buat kawan-kawan yang biasa menonton di jalur ataupun di channel R2 Motovlog ini, selamat menyaksikan untuk perjalanan kali ini guys. Masih putar-putar di sekitaran wilayah Ciamis kota saja, dan ini kita berada di wilayah Kecamatan Cijengjing. Dan untuk kali ini mungkin kita coba untuk membahas hal yang sempat viral di beberapa waktu yang lalu ya guys, tentang bapak penjual es gabus Pak Ajat. Ya mungkin buat kawan-kawan semua yang mengikuti sosial media tahu kasus penjual es gabus. Ada 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Siap. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babin saya. Siap. Ceritanya mungkin ada kejadian diintimidasi oleh 2 oknum dari pemerintahan, yaitu oknum kepolisian dan juga oknum TNI ya guys. Pada awalnya kejadian yang menimpa daripada penjual es gabus tersebut mengundang simpati daripada netizen ya guys, tapi setelah terjadi beberapa wawancara oleh YouTuber ataupun media itu, sekarang keadaannya jadi berbalik guys. Netizen jadi sedikit kurang simpati terhadap Abah Ajat penjual es gabus tersebut, apalagi setelah diundang ataupun diwawancara oleh Gubernur Jawa Barat, karena memang Pak Ajat itu termasuk warga Jawa Barat ya guys, dari wilayah Depok kalau nggak salah. Dan mungkin buat kawan-kawan yang sudah menonton di channel Gubernur Jawa Barat ataupun Kang Deddy Mulyadi, kita dapat menyaksikan sendiri apa yang disampaikan oleh penjual es gabus tersebut kurang ataupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di video-video viral ya guys. Ya mungkin untuk kejadian daripada 2 oknum tersebut memang ada salahnya, tidak sesuai dengan standar operasional untuk pemeriksaannya. Tapi ketika Bapak Ajat tersebut diundang dan diwawancara oleh Bapak Gubernur, terkesannya malah berbohong ya guys. Jadi untuk saat ini keadaan netizen itu berbalik
menjadi kurang simpati terhadap bapak penjual es gabus tersebut. Dan intinya kita bercermin ataupun melihat dari kejadian yang terjadi terhadap penjual es gabus tersebut, mungkin kita bisa mengambil pelajaran seperti apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi saat wawancara dengan si bapak penjual es gabusnya. Bapak ini 4 bulan apa sebulan sekolahan belum bayarannya? Itu sebulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 dong, Iya. bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang, gimana? Iya. Kalau ingin hidup maju harus jujur. Iya. Kalau kitanya tidak jujur, nanti banyak dapat susah dalam hidupnya. Iya. Ya kan? Iya. Heeh. Kita kalau ingin maju harus hidup jujur ya guys. Karena memang untuk di negara kita ini sepertinya cukup lumayan langka orang yang jujur. Kalau orang yang pintar mungkin banyak, tapi orang yang jujur cukup lumayan, masih jarang di negeri ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kejadian tersebut, apapun itu kita bisa mengambil hikmahnya ya guys. Dan ini kita sampai di area lapang sepak bola Dewasari, Kecamatan Cijengjing, dan kita masih lurus terus ke arah depan sana guys. Dan kembali ke kasus penjual es gabus yang sempat viral kemarin, sekali lagi kita bisa mengambil pelajaran bahwa walaupun kita orangnya bukan orang kaya ataupun orang pas-pasan ya guys, kita tetap harus hidup jujur apa adanya dan tetap terus semangat, tidak seperti apa yang terjadi kepada Bapak Ajat, si penjual es gabus tersebut, yang kesannya setelah menjadi viral kemarin seperti aji mumpung ya guys. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian, dan juga kepada Bapak Ajat, si penjual es gabus tersebut, mudah-mudahan beliau juga akan kembali sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan harapan daripada warganet, dan juga memang seharusnya tidak seperti itu ya guys. Wah, ini untuk baterai action camnya agak sedikit pas-pasan ya guys. Mungkin untuk videonya kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.